Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa semuanya ya. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang potensial listrik. Nah, potensial listrik itu apa ya? Kita mulai dari sini. Potensial listrik oleh muatan titik ya. Bila kuat medan merupakan besaran vektor ya, maka potensial listrik merupakan besaran skalar. Pada materi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya listrik dan medan listrik ya. Gaya listrik dan medan listrik itu besaran vektor. Nah, untuk yang saat ini potensial listrik itu adalah besaran skalar. Jadi muatan positif akan menghasilkan potensial positif di sekitarnya. Sedangkan muatan negatif akan menghasilkan potensial negatif. Jadi misalkan yang atas ini muatannya plus Q ya. Kemudian ini adalah jaraknya RA, maka untuk potensial di titik A ya itu dituliskan VA sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q R per A. Yang ini nilai ini 1/4 pi epsilon 0 itu sama dengan K ya. K sama dengan 1/4 pi epsilon 0 yang nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Newton meter kuadrat per Coulomb pangkat min 2. Jadi ini sama ya. Jadi kalau muatan positif potensialnya positif, sementara kalau muatan negatif min Q maka potensialnya adalah ini ada tanda min ya. Ini perhatikan ini ada tanda negatif gitu. Kemudian kalau ada beberapa sumber dan ditanyakan potensial listrik di suatu titik, itu tinggal dijumlahkan ya. Potensial listrik pada satu titik karena pengaruh beberapa muatan listrik merupakan jumlah aljabar dari masing-masing muatan. Nah, itu. Kemudian untuk berikutnya itu ada energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik sebuah muatan uji Q aksen diletakkan di dekat muatan Q. Maka energi potensial yang dimiliki oleh muatan uji Q plus adalah ini. Sama dengan ini kalau dituliskan ya. Bentar, ini yang ini ya. Ini kan sebenarnya sama dengan Q ya, Q aksen dikalikan V begitu. Jadi energi potensial yang digunakan untuk memindahkan dari satu titik ke titik lain itu sama dengan Q dikalikan V. Q ini V-nya itu delta V ya. Ini delta V. Ini kalau yang masuk tungting ya, itu di luar di luar organisasi, di luar akun belajar. Kalau pakai akun belajar langsung masuk ya. Kalau saya sudah presentasi begini di layar itu seperti itu, saya nggak bisa balik ke Gmeet ya. Kalau nanti masuk ke sana presentasinya putus, rekamannya putus begitu ya. Jadi ini untuk energi potensial listrik ini juga merupakan besaran skalar ya. Jadi besarnya adalah Q aksen per R. Perhatikan ini rumusnya sangat mirip dengan gaya listrik ya. Kalau gaya listrik itu hanya saja ininya kuadrat kemudian merupakan besaran vektor. Kalau ini besaran skalar. Nah, ini seperti ini. Usaha untuk memindahkan muatan listrik, usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan uji Q aksen dari A ke B, dari sini ke sini, itu sama dengan VAB sama dengan energi potensial di titik B dikurangi energi potensial di titik A. Jadinya seperti ini tadi. Nah, ini bisa dituliskan sama dengan Q dikalikan delta V. Dari Q dikalikan delta V ya. Jadi sini ini yang energi potensial yang B dikurangi energi potensial yang kedua. Energi potensial itu sama dengan Q kali V. Kalau ini ada selisihnya berarti Q kali delta V begitu. Contoh,
potensial di suatu titik terhadap partikel bermuatan 600 volt dan kuat medan listriknya 200 Newton per Coulomb. Berapa jarak titik itu berada dari muatan tersebut ya. Jadi ini nomor 1 dulu. Diketahuinya ini adalah potensial. Potensialnya diketahuinya V-nya sama dengan 600 volt. 600 volt. Kemudian diketahui medan listriknya 200 Newton per Coulomb. Ditanyakan adalah jarak. R-nya bagaimana? Kita tahu kalau medan listrik E itu sama dengan apa? K Q per R kuadrat. Sementara potensial listrik itu sama dengan K Q per R. Di sini kita bisa dapat kesimpulan ya bahwa ini untuk E itu sama dengan K Q per R dikalikan 1/R. Sementara ini sendiri kan potensial ya, berarti ini sama dengan potensial listrik dibagi R. Jadi E-nya sama dengan V per R. Nah, maka dari itu kalau untuk menghitung R-nya, nilai R-nya sama dengan apa? R-nya berarti sama dengan V per E. Berarti potensialnya adalah 600 volt dibagi dengan E ya. E-nya 200 Newton per Coulomb. Maka ini jawabannya adalah 3. 3 kalau ini semuanya dalam sistem MKS, maka ini adalah 3-nya 3 meter gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Halo? Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Masih gampang ya? Masih bisa, ya baik. Kalau saya lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif yang besarnya 10 Coulomb dari satu titik yang potensialnya 10 volt ke suatu titik lain dengan potensial 60 volt. Kita ngitung V itu sama dengan Q dikalikan delta V. Q-nya ini 10 Coulomb dikalikan beda potensialnya itu adalah 60 volt min 10 volt. Berarti ini sama dengan 10 Coulomb dikalikan 50 volt. Jawabannya adalah 500. Satuan untuk usaha itu sama dengan Joule. Nah, itu juga masih ya gampang ya. Jadi jawabannya seperti ini. 500 Joule ya. Karena ini Coulomb dan ini dalam volt ya. Untuk berikutnya nah ini kalau seperti ini sih sama dengan tadi. P dan Q adalah dua titik yang terletak pada medan listrik dan jaraknya 0,1. Dibutuhkan usaha 500 Joule untuk memindahkan 2 Coulomb dari P ke Q. Berapakah beda potensial kedua titik itu? Ya, kalau di sini sih gampang yang ini ya. W sama dengan Q dikalikan delta V. Muatannya adalah 2 Coulomb. Beda potensialnya yang ditanyakan W-nya 500 Joule. Ini dikalikan delta V, maka delta V-nya sama dengan 500 Joule bagi dengan 2C. Jadi sama dengan 250. Satuannya, satuan beda potensial atau potensial listrik itu adalah volt. Nah, begitu ya. Ini nomor 4 sudah habis. Ya, untuk ini sementara itu kemudian saya presentasikan lagi yang berikutnya. Ya, baiklah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini kapasitor dan dieelektrik. Ini materi selanjutnya setelah pembahasan tentang energi potensial listrik dan potensial listrik, kita membahas tentang kapasitor. Ya, sebenarnya ini bukan materi yang ada di kurikulum, tapi ini materinya penting, materi esensial, makanya ini disampaikan. Ya, apa itu kapasitor ya? Kapasitor itu adalah alat elektronika yang selama ini kita gunakan ya, selalu ada, misalnya di radio, di semua perangkat elektronik itu ada kapasitornya yang berguna untuk menyimpan muatan ya. Sekarang kita mulai dari pengertian transistor. Apa itu transistor? Itu dua penghantar berdekatan yang kemudian diberi muatan yang berlawanan jenis ya. Jadi ini misalnya ada plat begitu, platnya itu berupa bidang begitu, yang satu dikasih muatan positif itu ya, yang ini kasih muatan negatif pada jarak tertentu, kemudian ini dikasih elektrode gitu ya, maka ini sifatnya sebagai kapasitor atau kondensator, sama saja. Fungsinya adalah untuk menyimpan energi listrik atau muatan listrik. Kemudian kapasitas suatu kapasitor itu adalah perbandingan antara Q dan V. Jadi persamaannya itu Q sama dengan C kali V. Kalau kapasitasnya C-nya berarti sama dengan Q dibagi V. Tapi ini ada hal yang penting ya. Kapasitas kapasitor itu adalah Q dibagi C. Bukan berarti dikatakan kapasitas kapasitor itu berbanding lurus dengan Q. Itu salah. Kemudian C berbanding terbalik dengan tegangan, itu tidak, karena nilai antara Q dibagi C itu sebuah konstanta gitu ya. Jika tegangannya naik ya, ini muatannya juga naik. Jadi ini tergantung pada apa? Bergantung pada geometri dari kapasitor itu ya. Nanti penjelasannya insya Allah ada ya. Kemudian kegunaan kapasitor itu apa saja? Untuk menghindari loncatan listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba diputuskan arusnya. Ini nanti ada pelajaran di kelas 12 juga setelah ini, itu bagian namanya induksi elektromagnetik. Jadi arus itu bisa timbul karena perubahan medan magnet atau perubahan medan listrik. Kemudian rangkaian dipakai untuk menghidupkan mesin mobil. Kemudian juga digunakan untuk memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat radio. Itu mesti ada di sini. Kemudian bentuknya ada yang bentuk keping sejajar. Keping sejajar kemudian digulung, dimasukkan ke dalam wadah. Ada yang bentuknya sepusat, ada yang bentuknya silinder. Ya. Kemudian seperti ini tadi namanya kapasitor, atau dua keping yang biasanya sama luas, dikasih muatan yang sama besar tapi berbeda jenis. Di antara kedua ini ada medan listrik E yang arahnya dari kutub positif ke negatif. Kemudian bila luas masing-masing keping A, maka medan listrik itu adalah sigma, itu rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Rapat muatan, banyaknya muatan dibagi luas ya, seperti ini. Maka kita dapatkan E itu sama dengan Q epsilon 0 dikalikan A. Epsilon 0 itu apa? Epsilon 0 itu adalah tetapan yang nilainya bergantung pada jenis dari ruangannya itu. Nah, tegangan antara kedua keping itu rumusnya V sama dengan E kali D. Sehingga potensialnya itu atau tegangannya sama dengan QD dibagi epsilon 0A. Jadi kapasitas kapasitor untuk ruang hampa, berada dalam ruang hampa, itu sama dengan Q per V. C sama dengan Q per V. Ya, jadi dengan dari persamaan ini akan didapatkan kapasitas kapasitor untuk di ruang hampa C0 itu adalah epsilon 0 dikalikan A per D. Jadi ini A itu apa? Ini A ini luas. Kemudian ini jarak antar keping. Jarak antar keping. Itu ya. Kemudian ini muatan.
dan ini adalah beda potensial. Beda potensial. Nah, begitu ya. Ini untuk ruang hampa. Nah, apabila di dalamnya diisi bahan lain yang mempunyai konstanta dielektrik K, maka kapasitasnya menjadi seperti ini. C sama dengan K dikalikan epsilon A per D. Hubungannya antara C0 dan C itu adalah seperti ini. Ya, C sama dengan K dikalikan C0. Karena epsilon sama dengan K dikalikan epsilon 0. Nah, jadi kapasitas kapasitor akan berubah harganya bila K, A, dan D berubah. Ini tidak muncul ya. Jadi C-nya itu rumusnya berarti ini. C sama dengan epsilon 0 A per D dikalikan K. Nah, ini konstanta dielektriknya berapa. Ya. Dalam hal ini C tidak bergantung pada Q dan V. Tadi sudah saya sampaikan, hanya bergantung pada geometrinya. Kalau ini ya, coba diperhatikan, dalam hal ini C tidak bergantung Q dan V, hanya merupakan perbandingan yang tetap saja. Artinya meskipun Q diubah-ubah, harga C-nya tetap. Yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi adalah ini. Kalau untuk mendapatkan kapasitor yang C-nya besar, itu berarti tinggal dibuat keping yang besar, yang luas. Kemudian dikasih penyekat yang K-nya besar, kemudian jarak antar kepingnya dibuat kecil, dibuat mepet begitu. Dikasih sekat, terus mepet, terus digulung begitu untuk mendapatkan kapasitas kapasitor yang nilainya besar. Nah, hubungannya untuk kapasitor itu bisa juga disusun seri paralel. Nah, kalau disusun seri, rumusnya seperti ini. Ya, kebalikan dari resistor ya. Seper C seri sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Artinya nanti kapasitas gabungannya itu menjadi lebih kecil dari yang paling kecil. Nah, seperti ini. Kemudian untuk rangkaian seri, kapasitor yang dihubungkan seri akan mempunyai muatan yang sama. Muatannya itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 gitu. Kemudian kalau untuk rangkaian paralel, itu kapasitas kapasitor kalau disusun paralel nilainya menjadi lebih besar dari yang paling besar karena ditambah C1 tambah C2 tambah C3. Kapasitor yang ujungnya paralel, kapasitor yang dihubungkan paralel, tegangan antara ujung-ujung kapasitornya adalah sama. Tolong diingat-ingat prinsipnya, kalau pada rangkaian yang seri yang sama adalah muatannya, kalau pada rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Kemudian energi yang tersimpan pada kapasitor ya sesuai dengan fungsinya, maka kapasitor yang mempunyai kapasitas besar akan dapat menyimpan energi yang lebih besar pula. Persamaannya adalah V sama dengan setengah C V kuadrat. Jadi bergantung pada kapasitas kapasitor itu dikalikan kuadrat dari beda potensialnya. Jadi rumusnya V sama dengan setengah CV kuadrat atau setengah QV. Boleh juga dibentuk lain karena Q itu sama dengan C kali V ya. Maka V itu bisa dituliskan sama dengan Q per C. Maka ini boleh juga ditulis setengah C dikalikan V-nya itu adalah Q per C kuadrat. Gitu. Berarti ini sama dengan setengah, ininya dicoret nanti kan ini kan kuadrat, ada C jadinya nanti Q kuadrat per C. Jadi rumusnya bisa ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa juga yang ini. Bisa juga yang ini ya. Nah, jadi rumusnya ada 3 untuk mencari energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, ini untuk soalnya silakan dicoba ya. Nanti PowerPoint-nya saya bagikan. Rumusnya seperti itu. Saya kira ini hanya menghitung-menghitung saja, tidak perlu dicontoh nih saya kira. Tentukan kapasitas kapasitor yang mempunyai luas keping sekian, jarak antar keping sekian. Kemudian muatan diberi sekian.
dan di antaranya medium ada bahan dengan konstanta dielektrik. Jadi kita masukkan rumusnya yang tadi, C sama dengan epsilon 0 itu ada nilainya A per D dikalikan K. Ya. Konstanta dielektriknya ada, nih, nah, saya ganti yang warna lain ya, supaya nah yang ini ada nilainya, ini di sini yang 2, konstanta dielektrik masuk ke sini, kemudian luas keping di sini, ini masuk ke sini, kemudian jarak antar keping udah, maka tinggal ngitung saja. Kalau pakai ini 8 ini epsilon 0 itu besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, ini juga sudah ada, jadi tinggal ngitung ya, langsung ketemu ya. Hanya kali-kali bagi, cuma gitu aja. Semuanya sudah ada ya. A-nya ada, K-nya ada, D-nya ada, epsilon 0 ada, tinggal menghitung ya. Ya mungkin itu untuk yang materi tentang kapasitor, tapi yang penting, yang intinya bukan di sini. Ya, ini bisa dicoba ya. Nah, untuk yang berikutnya ini yang saya tunjukkan gambarnya ya. Kapasitor itu yang seperti apa sih? Kapasitornya ini seperti ini gambarnya. Ini mungkin sering kamu jumpai. Ini biasanya dari bahan keramik ya. Kemudian ada yang bentuknya pipih, ada lagi ini yang bentuknya silinder ya. Bisa dilihat ukurannya. Nah, ini yang lebih jelas ya. Seperti ini, ada yang seperti ini. Ini yang gepeng-gepeng ini biasanya di radio ada yang dari keramik, ada yang dari milar, ada dari tantalum. Ini kemudian ini ada yang elektrolit kapasitor, elektrolit kondensator ini. Terus ini yang biasa dipakai untuk penala gelombang pada radio. Nah, ini untuk menyimpan muatan gitu. Kadang-kadang alat ini penting ya. Misalkan punya mesin cuci di rumah, tiba-tiba mati. Masih bagus kok mati apa? Bisa jadi hanya karena satu alat ini saja, maka tidak berfungsi mesin cucinya itu. Ini belinya juga tidak mahal, mungkin belinya hanya 5.000 atau berapa gitu ya. Tapi kalau nggak tahu ya, berarti mesin cucinya nggak bisa dipakai. Ya. Untuk tahu seperti itu bagaimana ya, dari pengalaman, dari belajar. Ini saya kira ini sama saja dengan tadi, hanya saja ini kecampuran bahasa Inggris. Jadi ini tidak saya teruskan. Mungkin cukup dari situ ya. Untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan, silahkan. Baiklah, berhubung tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.